Nah, teman-teman, satu hal yang mau saya sampaikan, ingatlah bahwa mengelola uang adalah proses yang berkelanjutan. Ya, dengan mengembangkan pemahaman yang baik tentang bagaimana uang bekerja dan bagaimana Anda bisa mengelolanya dengan bijaksana. Ya, akan dapat menghindari jebakan menghabiskan uang dengan cepat dan mencapai kestabilan finansial yang lebih baik. Ya, teman-teman. If ada teman-teman di sini yang punya usaha dan usaha Anda sudah cukup besar, ya teman-teman, ya, Anda sudah punya usaha dan usaha Anda cukup besar, teman-teman harus ingat bahwa usaha Anda nggak langsung tiba-tiba jadi besar, ya. Usaha Anda mau tidak mau itu dari kecil yang berkembang dan makin berkembang. Setelah Anda sustain dengan satu cabang mungkin, Anda baru buka ke cabang yang lain, ya teman-teman. Jadi mengelola uang adalah proses yang berkelanjutan. Ya, mengelola uang adalah proses yang berkelanjutan. Begitu juga dengan trading, teman-teman. Malam ini Anda kelas, nggak berarti besok Anda langsung kaya, teman-teman. Ya, ini jadi patokan mindset yang harus teman-teman punya. Teman-teman harus punya patokan mindset yang mengerti bahwa mengelola uang adalah proses yang berkelanjutan dengan mengembangkan pemahaman yang baik tentang bagaimana uang bekerja. Ya, sekali lagi saya tidak menggurui di sini, cuman saya mengingatkan saja. Mungkin kalau teman-teman ada yang lupa bahwa Anda pun pernah berproses dari dasar. Lalu kita masuk ke sini, teman-teman. Saya bilang uang adalah mindset, ya. Percuma punya uang jika tidak dikelola dengan baik. Uang yang datangnya cepat akan cepat pula perginya. Ya, ini cukup baik untuk ditanamkan pada traders. Karena banyak traders yang masih bermimpi bahwa akan cepat dapat uang banyak dari trading. Ya, ternyata itu jebakan Batman. Teman-teman di sini ada yang pernah kena jebakan Batman dari trading? Robot trading kah? Ponzi kah? Berkedok trading tapi ternyata abal-abal. Suka lama, Pak. Hmm, pernah ya Pak ya? Pernah Banget. ya Mas? Mas Anto juga pernah. Nah, at least teman-teman, saya minta tolong. Kalau Anda nggak menguasai, mendingan nggak usah ikut sekalian. Ya, kalau Anda tidak menguasai, mendingan tidak usah ikut sekalian. Oke, karena Anda nggak akan tahu batasnya dalamnya seberapa, Anda nggak akan ngerti. Ya, konsep ini menekankan pentingnya pola pikir Anda terhadap uang, teman-teman. Bagaimana Anda memandang dan memahami uang akan mempengaruhi cara Anda menggunakannya. Jika Anda melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan, oke. Banyak trader yang berpikiran, ya, trading bisa untuk meningkatkan kesejahteraan, ya. Tapi lupa tujuan jangka panjangnya. Ya, teman-teman. Betul, trading tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan. Tapi terkadang lupa ini mencapai ketujuan jangka panjang. Ya, teman-teman. Kalau Anda tahu trading untuk meningkatkan kesejahteraan Anda dan Anda juga tahu
tujuan itu jangka panjang, Anda akan bijaksana. Terutama risk, dari sisi risk management. Resiko yang bisa timbul dari trading Anda, teman-teman. Ya, jadi memang betul, dan saya sangat-sangat setuju, trading itu bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi jangan lupa bahwa tujuan itu adalah jangka yang panjang. Oke? Memiliki sikap positif terhadap uang dapat mendorong Anda untuk belajar tentang keuangan, mengambil risiko yang cerdas, dan menjalani gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Setiap orang punya profil risiko masing-masing. Mungkin saya pribadi, saya kehilangan uang 1 juta. Aduh, saya stres. Aduh, uang saya hilang 1 juta. Ya, mungkin di posisi teman-teman lain di sini, ada Mas Abdul, Mas Anto, Mas Ibnu, Bu Ika, kehilangan 1 juta itu bukan hal yang bisa diambil pusing, receh gitu. Ya teman-teman. Jadi, kemampuan Anda harus Anda bisa atur. Bukan diatur ya teman-teman. Anda harus bisa berkaca dari sisi kemampuan Anda juga. Ya, misalkan Anda punya uang 1000 US dollar, ya, yang uang itu benar-benar fresh money dan nggak akan kepake. Berarti resikokan sebagian dari 1000 US dollar tersebut. Jangan Anda resikokan semuanya. Ya, karena itu satu-satunya uang yang fresh di tangan Anda. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi, inti dari mindset ini adalah trading itu memang betul, teman-teman, bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi Anda harus tahu bahwa itu prosesnya jangka panjang. Bukan yang sore ini belajar, besok langsung bisa. Bukan yang hari ini belajar, lusa Anda langsung kaya. Bukan yang hari ini belajar, bulan depan Anda beli rumah. Ya, kalau sudah punya tabungan sendiri sih, oke. Ya. Nah, percuma punya uang jika tidak dikelola dengan baik. Sorry teman-teman, saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Anda di sini. Cuman saya yakin ini cukup penting untuk saya sampaikan. Ya, memiliki uang tanpa kemampuan untuk mengelolanya dengan benar akan berujung pada pemborosan, ketidakstabilan finansial, dan masalah keuangan lainnya. Banyak trader yang sampai hari ini trading sudah bertahun-tahun tapi isinya cuma depo terus. Ya, sudah bertahun-tahun trading sampai hari ini masih depo terus, nggak ada withdrawnya. Siapa Rianta? Ya, saran saya itu kan berarti pemborosan teman-teman. Ya, pemborosan karena Anda deposit terus. Finansial Anda nggak stabil, bisa saja timbul hal seperti itu. Karena Anda depo terus, punya uang dikit depo. Dan akan ada timbul masalah keuangan lainnya. Kadang-kadang trader yang pusing gara-gara habis MC, ada teman-teman. Ya, salah satu teman di Semarang, ya, itu gara-gara MC terus akhirnya dia bobol pinjol. Dan itu timbul masalah baru. Ya teman-teman. Serius. Dan itu terjadi. Sampai puluhan juta. Dan dia punya masalah baru. Ya. Jadi Anda punya uang. Berarti waktu dia apply pinjol, dia kan punya uang ya teman-teman. Tapi dia sama sekali nggak bisa kelola lagi. Amsyong. Nggak ada untungnya. Ya. Uang tidak dikelola dengan baik, Anda mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tagihan bulanan, makanan, dan tempat tinggal, dan lain-lain. Ya. Jadi bijaklah
saat Anda trading, saat Anda menggunakan uang Anda sehari-hari. Trading itu kan mirip dengan kehidupan sehari-hari, teman-teman. Cuman sifatnya memang tidak terlihat secara real. Ya, uang yang tidak dikelola dengan baik juga bisa memicu stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Saat Anda trade, Anda nggak atur dengan baik resikonya, Anda bisa stres. Anda akan cemas. Aduh, uang saya 10.000 dolar saya tradingkan, saya nggak pakai stop loss. Bayangin teman-teman, 10.000 itu bisa hilang loh. Selain uang Anda hilang, ya, secara tidak worth it, Anda mengalami stres dan juga cemas. Setelah itu bisa ke mental yang lain. Oke, uang yang datang dengan cepat akan cepat pergi. Ya, pernyataan ini mengacu kepada pengalaman banyak orang yang mendapatkan uang dengan cepat. Ini 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 apa? Bukan subjektif ya teman-teman. Ya, jika Anda tidak memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola uang tersebut, Anda cenderung menghabiskannya dengan cepat tanpa pertimbangan yang matang. Nah, saya kan gambar seperti ini teman-teman. Misalkan ini anak tangga lah ya. Anggap aja itu anak tangga, walaupun sedikit miring-miring. Ya, orang ada di level ini, baru dia naik ke level berikutnya. Baru dia naik level ke berikutnya. Ya, mau tidak mau, ini akan ada level-levelnya teman-teman. Bagaimana jika tiba-tiba langsung di atas ini? Ya, tiba-tiba langsung di atas ini teman-teman. Karena dia kaget tiba-tiba di atas, ini bisa saja tergelincir. Tergelincirnya pelan oke, tapi kalau tergelincirnya kenceng, bahaya. Bahasa Semarangnya ngeblak teman-teman. Ya, jadi saya pernah punya mentor di Semarang ya teman-teman. Kebetulan dia mengajarkan tentang sudut pandang tentang keuangan, ya. Dan kebetulan beliau itu dulunya punya toko kelontong kecil, dan akhirnya punya beberapa swalayan di Semarang. Ada 4 swalayan besar beliau sekarang punya. Ya, saat dia beranjak dari nol, ya, dia belajar. Setelah dia belajar, dia berkembang, teman-teman. Setelah berkembang, dia stabil. Ya, oke. Belajar, berkembang, dan stabil. Ya, teman-teman. Saya minta tolong ini diperhatikan. Belajar, berkembang, dan stabil. Orang perlu melalui step-step ini. Belajar, berkembang, dan stabil. Tanpa belajar, orang nggak akan berkembang. Ya, saat orang berkembang, dia akan menjadi stabil karena dia punya intuisi. Intuisi itu bukan feeling kalau buat saya. Intuisi lebih kepada pengalaman yang dia dapatkan dari proses yang pelan-pelan itu. Ya teman-teman, proses yang pelan-pelan tersebut. Jadi kalau Anda bisa step by step dan makin berkembang, sudah tidak lama lagi Anda bisa stabil. Ya teman-teman, ini yang saya inginkan dari teman-teman. Jadi bukan tiba-tiba, tapi step by step. Ya, setuju teman-teman? Belajar, berkembang dan stabil. Setuju. Setuju ya?
Ada masukan lain tentang belajar berkembang dan stabil? Tanpa rencana keuangan yang baik, uang yang tiba-tiba dengan cepat ya digunakan untuk memenuhi keinginan yang instan atau gaya hidup yang berlebihan, yang berujung pada pengeluaran berlebihan dan tabungan yang minim. Ya teman-teman, sekali lagi saya nggak bicara tentang pribadi, cuman saya mengingatkan. Saya cuman mengingatkan di sini bahwa kita punya masa depan, ya teman-teman, terutama di bidang trading karena Anda ada di sini di kelasnya STA, kita mau teman-teman sama-sama bisa grow dengan baik. Jadi kita step by step mempelajari ini semua. Dan nanti teman-teman yang baru, setelah lepas kelas ini nanti, silakan Anda kalau belum puas, Anda mengulang lagi. Mengulang lagi sampai Anda benar-benar merasa puas dan bisa. Dan konsultasi sampai kapanpun saya layani. Tidak ada terbatasnya. Yang penting keep komunikasi dengan saya. Ya teman-teman. Oke. Jadi mindset tentang uang, kita harus mengerti dulu. Percuma juga punya uang tapi nggak bisa dikelola dengan baik. Ya, jatuhnya uang yang datang dengan cepat akan cepat pergi juga. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut dengan mengelola uang adalah proses yang berkelanjutan.